Perkenalkan, nama saya Hijriah dari Prodi Akuntansi semester 2. Saya Nabila Putri Mulyati dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Saya Dewa Karyani dari Prodi Akuntansi semester 2. Kami dari Universitas Bora. Konten kami kali ini akan mewawancarai beberapa narasumber tentang bagaimana tanggapan mereka mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Yuk ikuti kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Hijriah. Di sini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu Bapak Opan Mandala, SHMKN. Beliau adalah dosen di Universitas Bumi Gora. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas luangkan waktunya Pak untuk diwawancara. Tujuan wawancara saya di sini adalah karena untuk menyelesaikan proyek UAS matkul kewarganegaraan yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Nazim Khalid Sidik SHMH. Terkait materi yang saya tanyakan adalah Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai demokrasi pemilihan langsung yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan sila keempat, yaitu sila raja yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Jadi sila keempat itu kan berkaitan dengan demokrasi. Ya, demokrasi. Yang mengatakan apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi untuk memilih perwakilan itu harus bermusyawarah. Musyawarah itu artinya musyawarah. Musyawarah itu ketika tidak tercapai kata musyawarah atau mufakat, maka akan ada voting. Voting itulah yang disebut dengan pemilihan. Makanya namanya pemilu sekarang, pemilu. Makanya kalau berkaitan dengan demokrasi kan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, bahwa seluruh masyarakat itu berhak untuk menjadi pemimpin. Ya berbeda dengan zamannya raja, atau masih sampai sekarang di Malaysia itu masih ada kerajaan, bahwa yang memimpin suatu negara itu nggak boleh dari masyarakat, tapi harus dari keturunan raja. Nah, sama kayak misalnya di Arab Saudi juga raja. Jadi kita sangat bersyukur oleh para filsuf pada zaman dulu kan, ada namanya John Locke. Jadi pada waktu itu kan, sebelum adanya demokrasi itu, bahwa dia berlaku monarki absolut, zaman kerajaan. Jadi bahwa seluruh tanah kerajaan itu adalah milik raja, termasuk manusia juga milik raja. Misalnya Sido punya lukisan, bisa membuat lukisan itu juga milik raja. Bahkan jiwa dan raga kita itu milik raja. Sehingga itulah yang disebut dengan bahkan hidup dan mati kita juga milik raja. Kalau dia bilang mati, kita bisa langsung mati. Sehingga ada filsuf yang bernama John Locke. Itu dia menulis buku. Di dalam bukunya itu yang berjudul The Second Treatise of Government, itu mengatakan bahwa raja itu harus memiliki batas-batasan. Dia tidak boleh semau-maunya di dalam melakukan penindakan terhadap manusia. Manusia itu punya hak asasi manusia. Manusia itu juga bisa menjadi pemimpin yang lain. Jadi yang jadi pemimpin itu enggak harus raja dia. Bahwa manusia itu punya hak, sehingga baiklah demokrasi. Sehingga kemudian Presiden Amerika ke-16 itu Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi semuanya bisa dari rakyat juga. Sama kayak di Indonesia ini kan memang presidennya juga dari rakyat. Dan Jokowi itu kan dia tukang kayu itu, tukang mebel, dan sekarang dia bisa jadi raja. Sehingga semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, baik untuk berpilih maupun untuk memilih. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Sehingga
itu tertuang di dalam sila keempat Pancasila bahwa pemilihan itu secara langsung. Jadi Pancasila itu kan memang dia itu bukan hanya sebagai dasar negara, tapi Pancasila itu adalah dasar falsafah di dalam bernegara. Jadi yang dimaksud dengan dasar falsafah itu adalah setiap sendi di dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan secara pribadi, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara itu memang harus bersandarkan atas Pancasila. Nah, kalau berkaitan dengan demokrasi kan kita bisa lihat di dalam sila kita mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang bersandarkan atas ketuhanan, yang bersandarkan atas kemanusiaan, yang bersandarkan atas kemanusiaan, yang bersandarkan atas keadilan, yang bersandarkan atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling menguatkan, dia menyatu padu sehingga dikatakan sebagai dasar negara. Jadi saya sangat setuju dengan pemilihan secara langsung itu, karena memang Pancasila itu memang sebagai panduan. Kita tidak boleh menyelewengkan Pancasila karena dia itu sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu kan sangat kuat itu. Kalau di dalam sistem negara Republik Indonesia, dia kan sebagai dasar negara. Kalau kita ibaratkan rumah itu, kalau rumah itu dasarnya hancur, berarti semua hancur. Negara Indonesia itu tidak akan ada kalau tidak ada Pancasila. Sehingga kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pemilihan langsung itu kan memang harus. Kemudian bahwa demokrasi itu kan bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bahwa kita bisa langsung memilih pemimpin kita itu secara langsung. Itu maksudnya. Sehingga sama kayak misalnya di Arab Saudi juga raja. Jadi kita sangat bersyukur oleh para filsuf pada zaman dulu kan, ada namanya John Locke. Jadi pada waktu itu kan sebelum adanya demokrasi itu bahwa dia berlaku monarki absolut, zaman kerajaan. Jadi bahwa seluruh tanah kerajaan itu adalah milik raja, termasuk manusianya juga milik raja. Misalnya Side punya lukisan, bisa membuat lukisan itu juga milik raja. Bahkan jiwa dan raga kita itu milik raja. Sehingga itulah yang disebut dengan bahkan hidup dan mati kita juga milik raja. Kalau dia bilang mati, kita bisa langsung mati. Sehingga ada filsuf yang bernama John Locke. Itu dia menulis buku, di dalam bukunya itu yang berjudul The Second Treatise of Government, itu mengatakan bahwa raja itu harus memiliki batas-batasan. Dia tidak boleh semau-maunya di dalam melakukan penindakan terhadap manusia. Manusia itu punya hak asasi manusia. Manusia itu juga bisa menjadi pemimpin yang lain. Jadi yang jadi pemimpin itu enggak harus raja, dia bilang. Bahwa manusia itu punya hak, sehingga baiklah demokrasi. Sehingga kemudian Presiden Amerika ke-16 itu Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi itu kan adalah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi semuanya bisa dari rakyat juga. Sama kayak di Indonesia ini kan memang presidennya juga dari rakyat. Dan Jokowi itu kan dia tukang kayu itu, tukang mebel, dan sekarang dia bisa jadi raja. Sehingga semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, baik untuk berpilih maupun untuk memilih. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Sehingga itu tertuang di dalam sila keempat Pancasila, bahwa pemilihan itu secara langsung. Jadi Pancasila itu kan memang dia itu bukan hanya sebagai dasar negara, tapi Pancasila itu adalah dasar falsafah di dalam bernegara. Jadi yang dimaksud dengan dasar falsafah itu adalah setiap sendi di dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan secara pribadi, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara itu memang harus bersandarkan atas Pancasila. Nah, kalau berkaitan dengan demokrasi kan kita bisa lihat di dalam sila keempat, mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
yang bersandarkan atas ketuhanan, yang bersandarkan atas kemanusiaan, yang bersandarkan atas kemanusiaan, yang bersandarkan atas keadilan, yang bersandarkan atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling menguatkan. Dia menyatu padu sehingga dikatakan sebagai dasar negara. Jadi saya sangat setuju dengan pemilihan secara langsung itu, karena memang Pancasila itu memang sebagai panduan. Kita tidak boleh menyelewengkan Pancasila karena dia itu sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu kan sangat kuat kalau di dalam sistem negara Republik Indonesia. Dia kan sebagai dasar negara. Kalau kita ibaratkan rumah itu, kalau rumah itu dasarnya hancur, berarti semua hancur. Negara Indonesia itu tidak akan ada kalau tidak ada Pancasila. Sehingga kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, baik itu di dalam kehidupan secara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga pemilihan langsung itu kan memang harus. Kemudian bahwa demokrasi itu kan bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bahwa kita bisa langsung memilih pemimpin kita itu secara langsung. Itu maksudnya. Sehingga kita juga harus berpanduan. Makanya bisa kita lihat juga demokrasi itu di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu kan asas pemilu itu luber dan jurdil. Sehingga kita ini sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat yang taat hukum itu harus berpanduan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sampai di situ juga yang berkaitan dengan demokrasi. Jadi Pancasila itu sebagai nilai yang tertinggi yang disebut dengan Grundnorm. Nah, itu bisa di demokrasi itu kan bisa kita lihat di dalam Pancasila sila keempat. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian baru pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian baru bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu makanya itu adalah aturan-aturan hukum. Memang semua orang yang ada di Indonesia itu wajib taat terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terhadap Undang-Undang Pemilu. Karena ini kan menyangkut hidup orang banyak. Jadi yang disebut dengan pemilu itu kan memang sekali 5 tahun. Cuman pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu yang akan menentukan nasib bangsa dan negara. Misalnya ketika ada pemilihan bupati. Jadi kalau bupatinya korupsi kan hancur juga daerah itu. Sehingga kita harus hati-hati. Jadi di dalam memilih pemimpin itu kita harus melihat track recordnya, mulai dari kualitas, kapabilitas, dan integritasnya. Itu yang kita harus lihat. Jangan sampai kita diserang oleh money politik. Saya sangat setuju dengan pemilihan langsung itu yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi itu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Itu aja jawaban dari Bapak Opan Mandala selaku narasumber pertama. Terima kasih juga atas waktunya Pak yang sudah meluangkan untuk hari ini. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya Nabila Putri Mulyati. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu dengan Pak Hendri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah karena untuk menyelesaikan tugas UAS Project Matkul Kewarganegaraan yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Nakjin Khalid Sidik SH.MH. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai demokrasi dengan pemilihan langsung. Apakah itu masih relevan dengan sila keempat? Kalau bagi saya, pemilihan langsung sangat bagus dilaksanakan untuk pemilu 2024. Dan itu sangat relevan sekali karena di sana masyarakat bisa mengetahui langsung siapa yang akan dipilih. Jadi karena itu
pemilihan secara langsung kan, jujur dan adil begitu. Jadi jangan nanti mereka tidak tahu asal coblos dan diinformasikan ada yang memakai angka atau gambar, itu sah-sah saja. Tapi yang secara langsung pemilu 2024 sangat relevan buat saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak, dan maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan selama beraktivitas kembali. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video wawancara saya dengan Bapak Hendri. Sekian dan terima kasih. Saya tentang Sebelumnya saya bisa perkenalan dulu namanya siapa, dari mana, dan dari universitas mana. Oke, perkenalkan saya Muhammad Sadiq Hussein, biasa dipanggil Sarif. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus Universitas Negara dengan jurusan Teknologi Informasi. Baik, bagaimana sih pendapat Bapak tentang demokrasi secara umum pasti berkait dengan dilakukan? Oke, dari pertanyaan itu saya rasa masih relevan sebab sila keempat ini adalah dasar dari lahirnya pemilu yang berdemokrasi. Nah, kalau kita bisa lihat tarik kembali bahwasanya demokrasi ini kan dari rakyat dan untuk rakyat. Itu pun sudah selaras dengan sila keempat kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti dari suara terbanyaklah itu yang akan menjadi pemimpin nantinya. Dan saya rasa itu terkait relevan, saya rasa sudah relevan.